Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, Alkitab bisa melindungi diri. Alkitab itu bisa melindungi diri dari kalian para penghujat Yesus. Anda penghujat Yesus, lalu Anda membaca Alkitab melindungi diri. Alkitab itu nggak mau ya dibaca oleh Anda yang penghujat Yesus. Penghujat Yesus adalah para yang tidak percaya Yesus, ya, tidak percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah itu. Masih ada Allah lain lah ya, yaitu si Bapa ya. Para penyembah Bapa Tritunggal, kamu baca Alkitab, lalu Alkitab itu melindungi diri. Alkitab itu nggak mau dibaca oleh orang-orang Tritunggal, nggak mau. Makanya Anda membaca Alkitab tidak akan paham. Soalnya Alkitab itu bisa melindungi diri. Dari mana Pak Alkitab melindungi diri? Ya, Paulus mengatakan 2 Korintus 3 ayat 14. Ketika kamu membaca Alkitab Perjanjian Lama, ya dulu Perjanjian Lama, sekarang juga termasuk Perjanjian Baru, maka pikiranmu tumpul karena selubung itu belum dibuka. Bagaimana mungkin selubung belum dibuka, Pak Pendeta? Ya, karena yang bisa membuka selubung itu hanya Yesus. Anda yang tidak percaya Yesus, biar Anda pakai mantra apapun juga membaca Alkitab, nggak akan paham. Sebab selubung roh iblis itu belum disingkapkan dari pikiranmu. Ya, jadi Anda Tritunggal, ya, Anda yang Tritunggal, pendeta atau romo Tritunggal, mu'alaf, baca Alkitab. Alkitab itu melindungi diri. Nggak mau aku, ini bahasa yang mudah dimengerti. Alkitab itu tidak mau dibaca oleh kalian, para mu'alaf, romo, pendeta-pendeta Tritunggal. Kalian kan tidak percaya Yesus toh. Alkitab itu nggak mau dibaca oleh kalian. Kalaupun toh Anda baca, tumpul pikiranmu. Hebat ya Alkitab, ya, karena Alkitab itu firman Allah. Dia kalimat-kalimatnya itu melindungi diri, ya, supaya kalian itu tidak akan bisa. Ya, semua penghujat Yesus kalau membaca Alkitab tidak akan bisa ngerti. Mari kita contoh kasus ya, Yohanes 15 ayat 15. Ya, Yohanes 15 ayat 15. Seorang hamba tidak tahu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Loh, berarti Bapa bisa ngomong. Kok bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yang benar mana Pak? Yesus mendengar dari Bapakku. Di dalam Yohanes 15 ayat 15. Sementara Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak bisa bersuara, Bapa itu bisu. Yang benar yang mana Pak? Anda yang Tritunggal, romo dan pendeta Tritunggal maupun mu'alaf, Alkitab melindungi diri nggak mau dibaca oleh kalian. Kalian pasti bingung ini. Ya, Anda membaca Yohanes 15 ayat 15. Jelas Yesus berkata, aku apa yang telah kudengar dari Bapakku. Maksudnya Yesus mendengar Allah berkata itu di surga. Ketika Yesus masih di surga, Yesus mendengar suara dari Allah, suruh begini, suruh begitu. Kan Allahnya Yesus juga. Ketika Yesus turun di bumi, Yesus itu cerita, di surga itu aku mendengar suara Bapa itu Allah. Maksudnya kiasan Yesus Allah. Ya. Anda yang orang romo, pendeta sama mu'alaf, mampet pikiran, gitu. Tumpul pikiran. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Selubung itu belum dibuka, kan kamu nggak nyembah Yesus. Alkitab melindungi diri. HTD baca ini clear, nggak ada yang bertentangan antara Yohanes 5 ayat 37 dengan Yohanes 15 ayat 15.
Contoh lain, Yohanes 14 ayat 2, ya, ayat 1 dan 2. Jangan gelisah hatimu, kita lihat ya, Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan seterusnya. Anda para romo, Anda para pendeta Tritunggal, Anda para mu'alaf membaca ini, Alkitab itu nggak mau Anda baca. Pasti Anda tumpul pikiran, ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Tuh, disuruh percaya itu kepada Allah. Mana ada percaya pada Yesus? Ini disuruh percaya pada Allah. Lalu di rumah Bapakku banyak tempat, berarti Bapak itu punya rumah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab nggak mau dibaca oleh kalian mu'alaf, kalian romo Tritunggal, kalian pendeta Tritunggal. Ya, romo-romo Katolik, pendeta Protestan, dan geng and the gang, para mu'alaf, Anda baca Yohanes 14 ayat 1 dan 2, pasti tumpul pikiranmu. Pasti tumpul. Bagaimana penjelasan HTD yang very clear, dibuka mengerti kitab suci? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya Yesus itu bilang, aku ini Allah. Ayo. Astagfirullah, begitu ya Pak? Lah iya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Artinya nanti aku itu Allah itu. Percayalah kepadaku, aku itu entar Allah. Nanti setelah naik ke surga, dibuktikan di Wahyu 21 ayat 7. Aku akan menjadi Allahnya, atau Wahyu 1 ayat 8. Aku ini Tuhan Allah. Maha kuasa ini ya aku itu. Terus di rumah Bapakku banyak tempat. Pasti kalian romo Tritunggal, romo Katolik, pendeta Tritunggal, pendeta Protestan and the gang, dan para mu'alaf akan ngomong, Bapak punya rumah. Alkitab nggak mau dibaca oleh kalian, ngerti nggak? Melindungi diri Alkitab ini. Yang benar adalah di rumah Bapakku banyak tempat. Yang benar adalah di surga banyak tempat. Jadi rumah Bapak itu surga maksudnya. Di surga banyak tempat untuk tempat tinggal kita. Bukan kok berarti Bapak punya rumah. Mampet ya Pak, mampet. Belum Anda disuruh baca Yohanes 10 ayat 30 itu ayat paling pendek itu. Bukan paling pendek sih, mungkin itu yang termasuk yang pendek. Aku dan Bapa adalah satu, hayo. Alkitab itu nggak mau dibaca oleh kalian mu'alaf, romo sama pendeta. Anda jungkir balik ini suruh jelasin Yohanes 10:30. Yang benar apa Pak? Yang benar Bapa itu kiasanku. Yohanes 10 ayat 30 itu artinya itu Bapa itu kiasanku. Bapa itu kiasanku, Yesus Allah di surga. Jadi Alkitab tidak mau. Alkitab itu melindungi diri. Alkitab bisa melindungi diri dari kalian-kalian para hujater Yesus. Romo-romo penghujat, pendeta-pendeta penghujat, mu'alaf penghujat. Kalian menolak percaya Yesus toh? Kamu baca Alkitab, Alkitab melindungi diri, nggak mau. Banyak ayat yang kalian nggak ngerti. Yohanes 1 ayat 1 itu ratusan tahun nggak clear. Karena Alkitab itu melindungi diri. Nggak mau Alkitab itu dibaca oleh kalian para penghujat, ya toh? Ya, penyembah Bapa mau baca Yohanes 1 ayat 1, ya nggak bisa ngerti. Mu'alaf, ya toh? Baca Yohanes 1 ayat 1, tumpul pikirannya. Pendeta, romo membaca Yohanes 1 ayat 1, tumpul pikirannya. Karena Alkitab melindungi diri. Itulah hebatnya, karena Alkitab itu produk dari Yesus, nggak main-main. Produk dari Allah, segala Allah. Bukan Allah sembarang Allah, ya toh? Allah segala Allah. Di jagat raya ini satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus. Satu-satunya kitab itu ya Alkitab. Buktinya Anda tidak mungkin bisa paham Alkitab kalau tidak nyembah Yesus. Alkitab melindungi diri karena Alkitab itu produk Yesus, produk Allah kok. Firman Allah mau kamu baca kayak buku tesis, kayak buku skripsi, ya nggak bisa. Contoh lain banyak banget ya. Ya, duduk sebelah kanan misalnya. Mu'alaf itu Edi Peyek, Edi Penyok itu tumpul pikirannya suruh baca
Yesus duduk sebelah kanan Allah, tumpul pikirannya dipeyek, dipenyok, ya loh. Keluar-keluar doang mu'alaf, ya loh. Karena Alkitab memang tidak mau dibaca oleh kalian, para penghujat Yesus. Kalau tanya HTD langsung clear, duduk sebelah kanan maksudnya apa? Berubah dari fisik menjadi roh. Ya, anak manusia itu Yesus fisik, Allah itu Yesus roh. Memang benar Yesus bilang aku Allah, aku Tuhan Allah. Jadi Yesus yang fisik manusia berubah menjadi roh di surga, sebagai Allah di surga. Itu maksudnya duduk sebelah kanan. Tumpul to pikiranmu, dipenyok, dipeyek. Ya. Ya. Apalagi suara inilah anakku yang kukasih itu ya, Matius 17 ayat 5 maupun Matius 3 ayat 16 itu. Itu nyungsep itu. Ya, para mu'alaf, romo-romo, pendeta-pendeta Tritunggal suruh baca Matius 3 ayat 16, Matius 17 ayat 5, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenankan. Bilangnya anakku, Pak. Pasti itu suara Bapa. Sampai kiamat, sampai kamu pulang ke rumah Bapa itu Alkitab melindungi diri, nggak mau dibaca oleh kalian itu. Ya, kalian para penghujat Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Alkitab itu melindungi diri. Karena seperti itulah Alkitab itu ya. Ya, firman-Mu ini adalah kebenaran, tidak bisa produk dari Allah itu Anda coba pahami memakai kepandaian otakmu itu nggak bisa. Ya. Karena Alkitab bukan tesis, bukan seperti skripsi. Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa yang dilihat dan dialami oleh penulis dan dikuasai oleh roh, penulis yang dikuasai oleh roh, maka bisa menulis ayat-ayat Alkitab. Dan itu semua produk dari Yesus. Sejak Kejadian sampai Wahyu, yang menyuruh menulis Alkitab adalah Yesus Kristus, Alfa Omega itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi firm, valid. Alkitab melindungi dirinya ya, bisa melindungi diri ya. Haleluya, amin.